Bahkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Kamu kenapa deh? Aku perhatiin, akhir-akhir ini kamu murung terus. Aku kayaknya anxiety disorder deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal. Saya Abi. Saya Mutiara. Saya Gigi. Saya Lisa. Saya Elsa. Saya Alfi. Baik, kami akan menjelaskan mengenai kecemasan sosial dan self-diagnosis di kalangan Gen Z. Jadi, kecemasan sosial adalah rasa takut berlebihan terhadap evaluasi dari orang lain. Dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari adalah kita gugup atau takut berkomunikasi, bahkan berada di keramaian umum. Nah, sedangkan self-diagnosis adalah kondisi di mana seseorang mendiagnosis dia sendiri berdasarkan informasi dari internet dan media sosial. Nah, realitas sosial ini bersifat realistis. Dari hasil penelitian menunjukkan 15,8% bahwa mahasiswa mengalami kecemasan sosial dan self-diagnosis lebih tinggi dibandingkan negara lain, menunjukkan 52,2% menurut jurnal UNTAD. Nah, contoh nyata dari kasus ini adalah yang terjadi pada mahasiswi berinisial LWP yang diduga melakukan bunuh diri karena tekanan yang ada pada dirinya, yaitu disebabkan oleh tugas yang belum usai. Hal ini termasuk salah satu dampak negatif dari kasus ini. Di sini kami menggunakan perspektif ontologi, yaitu materialisme, yang dimana menekankan pada data empiris dan kondisi nyata dalam masyarakat sebagai dasar analisis. Dalam hal ini, kecemasan sosial dan self-diagnosis dianggap sebagai gejala dalam yang dipengaruhi oleh media sosial serta tekanan akademik, dan itu bisa dikaji dengan secara objektif. Punya pengetahuan soal kecemasan sosial itu penting banget. Kita bisa jadi ngenalin tanda-tanda, tahu kapan kita perlu cari bantuan, dan pelan-pelan belajar gimana caranya ngadepin rasa takut pas harus bersosialisasi. Dan kalian pernah denger nggak? Ada yang namanya self-diagnosis. Self-diagnosis juga menurut kita nggak apa-apa ya kan? Tapi tetap aja, biar nggak salah paham atau malah makin bingung, sebaiknya harus dikonfirmasi ke ahlinya. Misal kita bisa ke psikolog atau psikiater. Tahu nggak psikolog? Tahu. Nah, Jadi ada 2 dimensi self-diagnosis. Yang pertama, itu ada transformasi. Jadi transformasi ini memberi kuasa pada individu untuk mengecek atau mengetahui kondisi mental yang dialami. Dan ini seringkali menggeser peran eksklusif profesional ke arah partisipatif. Dan yang kedua, kritik sosial. Kritik sosial yang pertama adalah kurangnya layanan medis, kurangnya akses layanan medis terhadap kesehatan mental. Yang kedua, itu stigma buruk masyarakat terhadap pasien yang menderita penyakit mental. Yang ketiga ini adalah sistem medis yang seringkali meremehkan penyakit pasien. Sebagai penutup, ini penting bagi kita semua. Di tengah maraknya kecemasan sosial dan self-diagnosis yang kebanyakan diderita oleh kalangan Gen Z, ini adalah sebuah pembelajaran serius yang tidak bisa dianggap remeh. Bahwa masyarakat sebagai prioritas tentunya harus diberi edukasi terhadap kesehatan mental agar mereka tidak terhalang oleh stigma-stigma buruk yang seringkali terjadi. Kompleks sekali kalau kita lihat di sini. Dan pentingnya institusi kesehatan itu untuk lebih memperhatikan adanya kesehatan mental dan self-diagnosis ini, supaya Indonesia terbebas dari adanya penyakit mental. Dan itu sangat penting bagi kita untuk menyadari, tidak hanya kita sebagai keluarga, tetapi kita sebagai kosmopolitis atau warga dunia, kita harus memahami tentang kesehatan mental itu. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. nggak pakai flash.